Sekarang kita masuk ke elemen lain, elemen berikutnya yang ada di dalam daily sync yaitu tugas lain. Di tugas lain ini adalah tempat di mana kita mengisi aktivitas-aktivitas yang bisa kita selesaikan kurang dari 30 menit ya, sorry. Kurang dari 30 menit, bukan lebih dari 30 menit ya. Kurang dari 30 menit. Kurang dari 30 menit sebuah aktivitas bisa selesai, Anda masukin ke tugas lain. Dan itu bukan merupakan bagian dari HFG. HFG harusnya lebih dari 30 menit ya. Aktivitas-aktivitas yang kurang dari 30 menit yang bisa Anda selesaikan misalkan sambilan after makan siang Anda bisa telepon, menghubungi sini, bikin janji ini, bikin janji itu, misalkan ini Anda masukin ke tugas lain. Ya, setiap orang pasti ada aktivitas-aktivitas ini. Anda patokan yang bisa kita ambil adalah kalau itu bisa diselesaikan kurang dari 30 menit, masukin ke tugas lain. Kalau lebih dari 30 menit, masukin ke siklus kerja. Oke? Itu adalah tentang tugas lain. Rutin cek ini adalah tentang mengecek ritual pagi, siang, malam Anda. Ya, ritual pagi, malam Anda. Apakah Anda sudah melakukan aktivitas yang membuat tubuh Anda sehat? Olahraga misalkan, jika sudah Anda cek aja, checklist. Apakah Anda sudah melakukan aktivitas yang menumbuhkan pikiran Anda? Baca buku misalnya? Cek. Apakah Anda sudah melakukan aktivitas yang berkaitan dengan spiritual Anda? Meditasi, journaling, merenung? Yes, cek. Nah, SDC, apakah Anda sudah membaca buku yang sesuai dengan self-development kurikulum atau kurikulum pengembangan diri Anda? Jika iya, cek. Terus Anda bertanya, Pak, apa bedanya pikiran sama SDC? Oke. Kalau Anda baca buku yang berkaitan dengan SDC, ya, di pagi hari ritual pagi Anda baca buku dan buku itu ada kaitannya sama SDC, maka begitu selesai Anda baca buku yang berhubungan dengan SDC, Anda langsung contreng 2. SDC cek, pikiran cek. Oke? Kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan Anda baca buku di pagi hari ritual Anda, itu tidak ada kaitannya dengan SDC, bukan buku yang sesuai dengan kurikulum pengembangan diri Anda contrengnya pikiran aja, SDC belum dicontreng. Jadi Anda masih ada PR untuk melakukan SDC Anda ya. Dengan begitu Anda bisa atur bagaimana supaya waktu dan energi Anda dipakai dengan efektif. Kemudian daily timeline. Daily timeline ini Anda bisa lihat di separuh kanan halaman kiri. Di sini ada mulai jam 8 sampai jam 6 sore atau Anda bisa menambahkan waktu Anda sendiri di sini ya, bebas. Anda bisa tambahin mau sampai jam berapa Anda tandain. Ada 2 opsi di sini. Kalau saya lebih ke opsi nomor 2, kalau istri saya lebih ke opsi nomor 1. Istri saya akan menuliskan semua aktivitas yang akan dilakukannya jam demi jam, seperti ini ya, bangun, fitness, sarapan, 90-15 di sini, makan siang di sini, 60-10 di sini, 60-10 di sini, dinner keluarga di sini, baca buku di sini, main dan baca buku anak di sini. Nah, istri saya lebih suka melakukan hal-hal demikian. Kalau saya preferensinya, saya hanya memasukkan jadwal meeting saya aja. Misalkan jam 3 saya harus aktif di sesi London. Udah, itu aja. Terus misalkan ada meeting, oke, jam 11 meeting. Meeting dengan siapa? Oke, dengan A. Oke. Kemudian jam 8 malam, 19, 20 di sini saya aktif di sesi New York misalkan. Nah, ini hanya ini aja yang saya masukin. Nah, opsi mana yang paling ideal buat Anda? Anda coba aja dua-duanya dan mana yang paling Anda sukai, mana yang meningkatkan produktivitas Anda, itu Anda isi dengan stylenya Anda di daily timeline ini. Oke? Nah, ini adalah hal yang menarik. Brain dump. Brain dump ini adalah tempat membuang semua unek-unek Anda, semua pikiran Anda. Pada saat Anda mengerjakan high focus goal Anda, misalkan Anda sedang ngerjain siklus kerja Anda, terus ada kepikiran ide yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Anda, tapi ide itu penting. Nah, Anda stop sebentar, isi itu di brain dump. Ya, jadi David Allen penulis buku Getting Things dan dia mengatakan bahwa salah satu hal yang membuat kita
menurun produktivitasnya atau tidak bisa memberikan energi perhatian pada satu hal adalah ketika sebuah ide muncul dan kita tidak memberikan perhatian pada ide itu. Karena bisa jadi bawah sadar kita ingin melindungi kita supaya kita nggak lupa dengan ide itu. Dia selalu ingatin kita berulang-ulang. Akhirnya dia memakan energi dan perhatian kita yang bisa kita gunakan untuk mengeksekusi rencana kita. Nah, dia memberikan tips untuk menuliskannya dan memasukin ke sebuah tempat. Ya, tuliskan dan masukin ke sebuah tempat. Dengan aksi kita menuliskan ide itu dan memasukkan ke sebuah tempat, kita memberikan pesan kepada pikiran bawah sadar kita bahwa saya sudah memberikan kamu perhatian. Someday, somehow, saya akan memberikan perhatian lagi dan menyelesaikan ide yang kamu berikan kepada saya. Nah, bawah sadar kita akan puas dan tenang dan tidak akan mengganggu kita. Jadi kita membebaskan energi dan perhatian kita untuk melakukan rencana atau siklus kerja kita. Oke? Anda bisa juga tuliskan perasaan-perasaan negatif yang mungkin muncul, curhatan-curhatan Anda, diari-diari Anda masukin ke sini supaya apa? Dengan Anda menuliskan, itu adalah salah satu bentuk terapi, writing terapi. Dengan Anda menuliskan, Anda membebaskan energi dan pikiran Anda terhadap masa lalu, terhadap kekhawatiran masa depan, sehingga Anda being present in the now. Ini makanya kita sebut sebagai brain dump. Ini penting banget untuk membantu kita melatih greatness in the moment. Jadi Anda bisa pakai ini sesuka Anda, mau tulis hal positif silakan, mau tulis curhatan negatif silakan, apapun yang Anda ingin tuliskan, Anda tuangkan. Ini namanya juga tong sampah. Masukkan semuanya. Oke? Demikian Daily Sync. Slide berikutnya, video selanjutnya kita akan bahas tentang refueling, bagaimana kita memulihkan energi kita. Alright, sampai ketemu di video selanjutnya.